Kemudian lihat jumlah peserta didik. Ini akan sangat pengaruh dengan ice breaking yang akan kita mainkan. Ya, mau main berkelompok tapi di kelas cuma belasan. Nah, maka agak tidak cocok. Jadi kita melihat apalagi jumlah peserta ramai misalnya ya 40 misalnya mau main game yang ternyata malah akan membuat lama waktunya. Nah, jadi dengan dalam jumlah ramai, coba cari permainan-permainan atau ice breaking yang tidak akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Jadi penting kita untuk ketika masuk kelas lihat terus sekeliling, ini siswa berapa orang jumlahnya. Biasanya dalam permainan berkelompok, biasa Pak Sabar sering memanfaatkan jumlah peserta misalnya 40 atau 36. Bagaimana caranya pembagian kelompok? Kan biasa ada teknik-teknik tersendiri. Nah, kita ternyata bisa loh memanfaatkan pembagian kelompok dengan cara permainan. Ada loh SPK-nya di YouTube Pak Sabara, silakan cari ya. Cari aja bagaimana membagi kelompok dengan cara yang asik. Nah, itu ada contohnya. Oke, kemudian boleh spontan, boleh direncanakan. Ini juga termasuk bahwa guru yang handal dalam ice breaking ini terkadang ketika sedang menjelaskan materi pembelajaran, kan pasti kita guru tidak show alone ya, show sendirian gitu, bukan sebagai ngomong sendirian, tetapi tidak melihat ke siswa. Maka penting bagi guru ketika sedang berbicara lihat ke sekeliling, banyak yang ngantuk nih, banyak yang tidak memperhatikan nih. Itu spontan bisa kita lakukan. Ayo semua berdiri, ayo berdiri. Kemudian kumpul satu baris pijet. Nah, itu kan juga salah satu trik spontan nih. Jadi anak-anak ternyata akan berpikir, Pak guru saya ini, Bu guru saya ini respon saya lagi lemes, lagi nggak semangat, ternyata bisa diajak main. Itu semangat lagi anak-anak. Itu termasuk teknik spontan. Tiba-tiba lagi tidak bersemangat, anak-anak sedang lesu misalnya, kita ajak jalan-jalan keliling kelas, kita ajak tepuk tangan, kita ajak bernyanyi. Nah, itu adalah bentuk-bentuk teknik spontan yang dilakukan pada saat ice breaking. Kalau direncanakan, itu memang sudah plan dari awal ya. Masuk nanti hari ini kita akan nyanyi sebenarnya di kelas. Nah, maka sudah disiapkan semuanya. Hari ini gamenya pembagian kelompoknya dengan cara game seperti ini. Berarti itu sesuatu yang sudah direncanakan dari awal sebelum Bapak Ibu masuk ke kelas. Jadi dua hal ini kalau dikombinasikan maka akan asik sekali. Itu anak-anak akan pada senang dengan Bapak Ibu gurunya. Wah, ini guru favorit saya nih gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah adil dan merata untuk semua peserta didik. Ya, jadi ini prinsip egaliter, bahwasanya semua peserta didik harus dapat kesempatan yang sama untuk kita ajak permainan. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Kecuali kalau yang biasa mereka ada yang sakit, ada yang berhalangan ya, fisiknya tidak kuat, maka bisa kita pengecualian. Tapi jangan sampai ada peserta didik yang sengaja nih tidak kita libatkan dalam permainan. Kita harus pendekatan kepada peserta didik tersebut agar dia mau ikut ya. Kalau kita menemukan ada yang tertutup, ada yang pemalu ya, maka bisa kita libatkan kepada mereka. Dengan ice breaking ini bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Maka itu akan menjadi pandangan positif dari peserta didik tersebut. Oh, ternyata Bapak guru, Ibu guru respon loh sama saya. Selama ini saya mungkin merasa tidak diperhatikan, tapi ternyata ketika kita ajak permainan akan timbul respon positif dari anak tersebut. Kemudian pertimbangkan kesesuaian materi ice breaking dengan materi pelatihan atau pembelajaran. Ini kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ini masuk dalam teknik perencanaan ya. Bahwasanya kalau kita di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalnya tentang kosakata, suku kata, ini bisa ada games atau permainan yang punya keterkaitan, bisa dihubungkan dengan materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Ini penting. Itulah kenapa kalau kita ini rutin terus menerus konsisten dengan ice breaking ini, maka efeknya adalah
kreativitas kita sebagai guru akan muncul. Nah, sekali lagi, kreativitas kita sebagai guru akan muncul ketika masuk satu materi pembahasan. Yang kita pikirkan adalah kira-kira apa sih permainan yang cocok untuk ini, kira-kira model pembelajaran asik seperti apa yang bisa kita sesuaikan dengan game, dengan materi yang akan saya ajarkan. Begitu. Jadi akan muncul, oh ternyata lagi materi kalimat, sambung suku kata, sambung huruf, sambung akhir kata, sambung akhir huruf terakhir. Itu akan muncul ya, kesesuaian menghubungkan antara ice breaking dengan materi pembelajaran. Kemudian ini penting, dokumentasikan ya. Itulah kenapa bisa muncul channel YouTube Ice Breaking Pak Sabar, karena Pak Sabar berusaha untuk mendokumentasikannya. Ice breaking yang Pak Sabar main, boleh jadi Bapak Ibu guru yang menyimak ini sudah sering. Oh, saya sering Pak Sabar ice breaking. Masalahnya tidak saya dokumentasikan. Maka penting kita untuk memvideokan. Zaman sekarang ya Bapak Ibu mungkin gadgetnya sudah high tech, ya, speknya udah tinggi, ya, memorinya banyak. Maka penting untuk mendokumentasikan. Minta satu siswa untuk merekam, untuk mengambil angel-angel yang bagus, ya, kemudian kita edit menjadi sebuah video yang bagus dan kita upload ke YouTube kita. Bahwa Bapak Ibu sekalian, kelas kita, kelas yang menyenangkan, kelas yang kreatif, kelas yang inovatif harus bisa disaksikan, dilihat oleh kelas-kelas yang lain agar bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain di seluruh Indonesia. Wih, keren banget nih ya. Oke, jangan lupa untuk didokumentasikan. Lakukan variasi di lain kesempatan. Nah, ini penting juga. Jadi agar kita bisa menjadi handal, expert, ahli, maka kita bisa nih mengkreasikan kreasi tepuk, kreasi game hitung, ya ada hitung mundur. Game hitung itu banyak kreasinya Bapak Ibu sekalian, variasi. Hitung bilangan ganjil, hitung bilangan genap, hitung mundur, hitung operasi bilangan. Jadi dari game perhitungan saja kita bisa banyak memvariasikannya, ya. Hitung angka dan huruf, itu banyak sekali. Jadi game berhitung itu ternyata bisa kita kreasikan. Kenapa kita bisa kreasikan? Karena kita idenya jalan terus nih, idenya berputar terus bagaimana agar bisa menghadirkan permainan-permainan atau game-game yang asik di kelas. Oh, kalau itu aja kan anak udah tahu ya. Makanya kita kreatif dalam mengubahnya untuk menjadi permainan-permainan yang lain. Ya, oke. Kemudian siapkan peralatan yang dibutuhkan. Jadi kalau memang gamenya ada membutuhkan tools, harus disiapkan spidol kah, kemudian papan tulis kah, kertas kah, atau apa-apa yang kalau memang membutuhkan media. Handphonenya butuh gagangan, butuh tripod, ya. Jadi itu juga dalam rangka menghasilkan gambar yang bagus. Jadi prepare sebelumnya juga harus dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal. Wih, keren banget nih. Baik, terakhir totalitas, ini penting sekali. Totalitas melibatkan diri. So, jangan setengah-setengah, ya. Jangan tidak ikhlas. Bapak Ibu harus tertawa di kelas, harus full action di kelas, harus melibatkan emosinya di kelas. Ayo semangat, ayo hebat nih, ketawa ya. Kalau Bapak Ibu melihat foto-foto saya atau video saya di kelas ketawa itu asli, tidak dibuat-buat. Anak-anak juga. Jadi memang kita fresh gitu di kelas, senang ya. Dan juga jangan dimarah anak-anaknya. Jadi kamu kok main udah seru sih? Itu dah harus semangat. Kok mainnya enggak garing bener? Ya pokoknya kita main aja. Karena kita sedang main, kita main, kita semangat. Layaknya kita waktu kecil main-mainan. Jadi biar semangat. Jadi totalitas melibatkan diri, totalitas dengan emosional kita, ya, agar anak-anak juga akan lepas dirinya. Jadi kalau kita sudah lepas totalitas, anak-anak juga lepas. Jadi istilahnya saat itu tidak ada sekat, ya, tidak ada. Jadi jangan jaim. Aku ini guru nih, ngapain main sama anak-anak, gitu. Jadi akhirnya masih ada jurang pemisah, tapi libatkan diri, ya, sehingga akan tercipta kondisi emosional yang rapat antara kita sama anak. Anak-anak akan mudah untuk berinteraksi dengan kita.
Oke, semoga bermanfaat ya beberapa tips-tips tentang bagaimana kita bisa menjadi guru icebreaker yang handal, expert ya. Tentu ini tidak akan berhasil, tidak akan muncul kalau tidak kita mulai dari sekarang. Kalau kita tidak mulai dari yang kecil-kecil, mulakan aja di kelasnya memainkan ice breaking ya, walaupun awal-awal hanya sekedar untuk main-main saja, tidak apa-apa. Lambat laun akan berkembang dan akan menjadi punya positif impact ya, akan punya efek positif terhadap pembelajaran kita di kelas. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak video ini. Terima kasih Lokaraya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk follow Instagram Pak Sabar di @paksabar_syabar dan juga di channel YouTube Pak Sabar, Ice Breaking Pak Sabar. Like, share, and comment. Terima kasih. Salam hangat buat semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.